Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Duyatni. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi tugas saya dari dosen bidang studi manajemen SDM Internasional. Adapun bahasan yang saya buat adalah mengenai human research dari negara Afrika Selatan. Apa yang nanti saya sampaikan terdiri dari 16 slide dalam bentuk PowerPoint. Baik, saya mulai dari bahasan saya pada slide pertama mengenai sejarah terbentuknya negara Afrika Selatan. Sejarah singkat negara Afrika Selatan adalah sebuah republik di selatan Afrika. Negara ini berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Pada masa silam, negara ini dikecam karena dasar apartheidnya, tetapi sekarang Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratik dengan penduduk kulit putih terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan merupakan negara multiras dan mempunyai 11 bahasa resmi. Afrika Selatan terkenal sebagai penghasil berlian, emas, dan platinum yang utama di dunia. Slide berikutnya mengenai budaya di Afrika Selatan. Budaya kulit hitam di Afrika Selatan masih ada di kawasan pedesaan. Beberapa perbedaan budaya tetap ada di antara etnis-etnis di sana, seperti adat perkawinan dan hukum adat mereka, tetapi pada umumnya tradisi masyarakat kulit hitam adalah berlandaskan kepercayaan kepada dewa-dewa yang perkasa seperti maskulin. Semangat nenek moyang dan kuasa-kuasa goib, poligami juga dibenarkan, dan lobolo, mas kawin, biasanya akan dibayar. Kerbau memainkan peranan penting dalam kebanyakan budaya sebagai simbol kekayaan dan hewan korban. Kesenian Afrika Selatan dapat dilihat dari berbagai lukisan gua dan batu oleh suku San. Beberapa di antaranya dilukis sejak 26.000 tahun yang lalu. Manik-manik yang direkap secara teliti oleh suku Zulu juga merupakan kerajinan tangan yang populer di negara ini. Sayangnya, budaya kaum kulit hitam telah dihapus waktu era apartheid. Selanjutnya mengenai politik. Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem 3 tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat, yaitu nasional, wilayah, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Presiden Afrika Selatan memegang 2 jabatan, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional dan Majelis Provinsi-Provinsi Nasional bergabung. Lazimnya presiden adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen. National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu secara perwakilan profesional. National Council of Province yang telah menggantikan Senat pada tahun 1997 terdiri dari 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk mengikuti. Berikutnya saya melampirkan tabel mengenai hukum di negara Afrika Selatan. Sistem hukum Afrika Selatan adalah campuran dari berbagai gaya. Ada komponen hukum perdata yang berasal dari sistem hukum Belanda. Hukum umum juga hadir di sini dan seperti yang ditemukan di negara Inggris. Sistem hukum adat juga ada, serta keseluruhan negara mengikuti struktur hukum pidana dan perdata. Namun, bila dilihat dari data menunjukkan bahwa Afrika Selatan menduduki peringkat ke-137 di dunia dalam hal penegakan hukum di bawah Meksiko. Slide selanjutnya mengenai ekonomi di negara Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan tambang, terutamanya bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Negara Afrika Selatan juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Kemiskinan di kalangan penduduk kulit hitam merupakan masalah yang paling utama pemerintahan baru Afrika Selatan. Pada akhir tahun 1980-an dianggarkan 16 juta penduduknya hidup di bawah paras kemiskinan dan 2,3 juta orang beresiko kekurangan gizi dan kekurangan pangan.
Walau begitu, pemerintahan kulit hitam Afrika Selatan telah berhasil mengurangkan kemiskinan dari 42% pada tahun 1944 ke 24% pada tahun 2003. Ekonomi Afrika Selatan mulai berkembang pesat semenjak tahun 1994 dan menjadi negara paling maju di Afrika dan menjadi negara kedua dengan PDB terbesar di Afrika. Di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi menuntut pemerintah untuk bisa menyediakan elemen pendukung kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya, minyak Afrika Selatan tercatat sebagai negara pengkonsumsi minyak terbesar di Afrika atau 30% dari keseluruhan jumlah minyak yang dikonsumsi oleh negara-negara di Afrika. Pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan permintaan minyak di Afrika Selatan. 90% persediaan minyak Afrika Selatan didapatkan melalui impor yang pembeliannya menggunakan sistem petrodolar, sehingga Afrika Selatan harus menukarkan mata uangnya terlebih dahulu terhadap dolar. Slide berikutnya mengenai demografi. Demografi di Afrika Selatan dibagi menjadi 4 kumpulan utama, yaitu orang kulit hitam, orang kulit putih, orang berwarna, orang dari Asia atau berdarah campuran, dan ada orang berbangsa India. Kaum yang terbesar di Afrika Selatan adalah kaum pribumi berkulit hitam, yaitu 77% jumlah penduduk di sini. Penduduk kulit hitam terdiri dari masyarakat majemuk yang dapat diklasifikasikan kepada 4 kelompok etnis berdasarkan kepada bahasa masing-masing. Kaum kulit putih terdiri dari 11% penduduk di sini yang berbangsa Belanda, Prancis, Inggris, dan Jerman. Kebanyakan orang Eropa di negara ini adalah keturunan penjelajah-penjelajah awal di koloni Cap. 9% dari penduduk di Afrika Selatan terdiri dari bangsa berwarna atau kolor, yang bangsa ini termasuk kelompok yang kawin campur dan juga pendatang Asia yang dibawa masuk untuk bekerja sebagai kuli di Natal. Manakala 3% lagi terdiri dari bangsa India yang berawal dari pedagang-pedagang India. Selanjutnya, metode manajemen negara Afrika Selatan setelah konflik. Metode yang pertama yaitu pardon atau dalam bahasa Indonesia yang berarti maaf. Metode ini mulai terlihat digunakan di negara di Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, setelah terjadi politik apartheid yang benar-benar membuat masyarakat di Afrika Selatan berada dalam posisi yang dapat dikatakan terpuruk. Konflik apartheid ini setidaknya memakan 18.000 jiwa korban pembunuhan, sekitar 80.000 masyarakat yang menentang politik apartheid tersebut dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi tahanan. Hal ini tentunya mengakibatkan upaya untuk memulihkan kembali keadaan masyarakat setelah konflik apartheid dapat dikatakan sulit. Metode lain yang digunakan sebagai manajemen setelah konflik yaitu metode punishment atau hukuman. Metode kedua ini dapat dilihat pada negara Rwanda pada konflik Hutu dan Tutsi. Konflik yang terjadi pada awalnya karena penjajahan Belgia di Rwanda, yang kemudian pada saat pendudukan Belgia di Rwanda, Belgia membeda-bedakan strata masyarakat yang berdasarkan suku-suku yang ada. Pada awalnya, suku Tutsi yang memberikan kekuasaan lebih oleh Belgia untuk mengisi bagian-bagian penting di pemerintahan. Metode selanjutnya yaitu metode amnesia. Metode ketiga ini dapat dilihat penerapannya pada negara Mozambik di Afrika. Konflik yang terjadi bermula semenjak Portugal tidak lagi menjajah Mozambik. Namun, perginya Portugal dari Mozambik tidak berlangsung membuat masyarakat Mozambik dalam keadaan damai. National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu secara perwakilan profesional. National Council of Province yang telah menggantikan Senat pada tahun 1997 terdiri dari 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut. Pemilu terakhir ialah pada April 2004, di mana Partai ANC berhasil memenangkan 69,68% kursi di parlemen. Partai ini bersama Partai Kebebasan Inkatha 6,97% telah membentuk aliansi pemerintahan. Partai-partai oposisi utama termasuk Aliansi Demokrat 12,37%,
Gerakan Demokratik Bersatu atau UDM 2,28%, Demokrat Bebas atau ID 1,73%, Partai Nasional Baru atau NNP 1,65%, dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP 1,6%. Kesimpulan manajemen atau sistem pemerintahan negara Afrika Selatan adalah sistem pemerintahan atau manajemen pemerintahan Afrika Selatan adalah negara demokrasi konstitusional dengan sistem 3 tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat yaitu nasional, wilayah, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Presiden Afrika Selatan memegang 2 jabatan yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional dan Majelis Provinsi-Provinsi Nasional bergabung. Lazimnya, presiden adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen. Slide terakhir membahas mengenai SDM di negara Afrika Selatan. Sumber daya alam di Afrika Selatan sangat melimpah dan memiliki nilai yang tinggi dalam hal keberhargaannya. Sumber daya alam yang pertama ditemukan oleh intan dan emas, selanjutnya masih ada sumber daya alam lain ditemukan di Afrika Selatan. Sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga sumber daya alam manusianya hanya terbatas untuk menjadi tenaga kerja saja. Hal tersebut menarik bangsa lain untuk menguasai Afrika Selatan. Selain atas dorongan ekonomi, pada awalnya mereka juga terdorong dalam hal politik pada perkembangannya. Demografi Afrika Selatan meliputi sekitar 53 juta orang dari berbagai asal muasal, budaya, bahasa, dan agama. Sensus terakhir diadakan pada tahun 2011 dan sensus berikutnya akan diambil dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2020, statistik Afrika Selatan menyatakan bahwa terdapat 1,6 juta warga negara asing secara keseluruhan. Namun, jumlah pastinya masih tidak diketahui. Perkiraan jumlah yang paling tertinggi adalah 5 juta orang, termasuk sekitar 3 juta orang Zimbabwe. Dari segi ketenagakerjaan atau SDM negara Afrika Selatan sesuai dengan Immigration Nomor 13 of 2002, pemerintah Afrika Selatan akan memberikan izin kerja kepada tenaga kerja asing yang bekerja di sektor-sektor yang tidak dapat dikerjakan oleh warga negara Afrika Selatan. Dalam hal ini, Department of Home Affairs akan memberikan izin kepada perusahaan untuk menerima tenaga kerja asing setelah mereka melaporkan bahwa pekerjaan yang dibuka untuk calon tenaga kerja asing tersebut tidak dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Afrika Selatan. Berikut saya lampirkan grafik pekerja Afrika Selatan pada tahun 2021. Untuk mendukung kualitas SDM negara Afrika Selatan melakukan penstrukturan sistem pendidikan selepas era apartheid. Pemerintahan baru telah membentuk suatu sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi kaum, tetapi menggabungkan 14 kementerian pendidikan merupakan tugas yang sukar. Oleh karena itu, pada Februari 1996, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan suatu kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum 2005. Kurikulum ini yang akan menggantikan dasar pendidikan berdasarkan apartheid akan memberikan tumpuan kepada hasilnya, yaitu pelajar akan menjadi lebih proaktif dalam lingkungan di sekitarnya dan juga di dalam masyarakat. Untuk mencapai objektif ini, pada tahun 1999, pemerintahan telah menyediakan 5,7% anggaran belanja untuk sektor pendidikan, termasuk membangun 2.000 sekolah-sekolah baru, 65.000 ruang kelas yang baru dan peralatan lengkap, 60.000 guru-guru yang terlatih, dan 50 juta buku teks yang tercetak. Demikian saya sampaikan mengenai human research di negara Afrika Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.